شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan. Kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah cobaan yang harus dia lalui. Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan ujian itu ikhwah, ujian kehidupan. Karena kita sekarang berada dalam fase hidup dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Dan kami uji mereka dengan keburukan dan dengan kebaikan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ujian itu tidak harus berupa kesusahan. Ujian itu tidak harus berupa kefakiran. Ujian itu tidak harus berupa sakit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekayaan juga merupakan sebuah ujian. Kemiskinan juga merupakan ujian. Berkecukupan, kesehatan, itu semua merupakan ujian. Namun umumnya kita hanya menyatakan ujian itu adalah untuk hal-hal yang tidak kita senangi. Sakit, kecelakaan, tak punya anak, belum dapat jodoh, belum punya rumah, atau juga ekonomi yang merosot, itu yang sering kita artikan sebagai ujian. Padahal kesehatan yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan, itu ujian. Jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu juga sebuah ujian. Para ibu dan akhwat yang merasa berparas cantik yang Allah anugerahkan kepadanya, itu juga sebuah ujian. Kulit yang mulus putih yang Allah anugerahkan, itu juga sebuah ujian. Anak yang banyak juga sebuah ujian. Wa nabluukum bil syarri wal khair fitnatan.
Dan sesungguhnya kami uji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan, dan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat keburukan, baru kemudian kebaikan. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Mengapa demikian? Karena umumnya manusia merasakan bahwasanya yang namanya ujian itu adalah perkara-perkara yang buruk yang tidak disenangi oleh hati seorang manusia. Seorang istri yang memiliki suami yang tak perhatian, atau mungkin suami yang zalim, itu sebuah ujian. Dan demikian juga seorang istri yang memiliki suami yang soleh, itu ujian. Berapa banyak para istri yang menginginkan suami yang soleh, yang pengertian, yang sangat perhatian kepada anak dan istrinya. Tetapi berapa banyak juga para istri yang tidak tahu bahwasanya suaminya yang soleh, yang pengertian, itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan dia jadikan itu sebagai modal untuk membohongi suami atau untuk bermalas-malasan dalam mengurus rumah tangga karena dia tahu suaminya orang yang soleh yang senantiasa membantunya. Ini merupakan sebuah ujian, ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Wa nabluukum bil khairi, dan kami uji kalian dengan kebaikan. Maksudnya apa? Ayashkuru asyakara am kafar. Kami uji mereka dengan kebaikan. Apakah mereka bersyukur dengan kebaikan itu ataukah dia malah kafir, tidak menambah dirinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah membuat dia semakin jauh. Bisyarri, kami uji juga dengan keburukan. Ayasbir am yaqnut, apakah dia sabar ataukah dia menjadi seorang yang berputus asa. Baik nikmat maupun sebuah bencana, kedua-duanya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wa nabluukum bil khairi wasyarr, bil syarri wal khair," dan kami uji mereka dengan keburukan dan kebaikan. Apa kata beliau? Nabtalihim bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji mereka dengan keburukan dan dengan kebaikan. Maksudnya bisyiddati wal kharkha, dengan kondisi yang sulit dan dengan kondisi yang lapang. Kita yang merasa diri kita dalam kondisi sulit. Sulit dalam sisi hal ekonomi, sulit dalam masalah pendidikan anak, sulit dalam menjalin komunikasi dengan suami, sulit berkomunikasi dengan mertua misalnya. Demikian juga kemudahan dalam ekonomi, kemudahan dalam berkomunikasi. Bisyiddati warasha. Satu perkara yang sulit dan yang lapang, kedua-duanya merupakan ujian. Kemudian beliau mengatakan lagi bisihhati wassaqam. Kami uji mereka dengan kesehatan dan penyakit. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan, apakah mereka gunakan kesehatan itu untuk hal-hal yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah dia gunakan kesehatan itu untuk bermaksiat kepada Allah? Apakah dia syukuri kesehatan itu ataukah tidak? Wassaqam, demikian juga penyakit. Mereka yang ditimpa musibah berupa penyakit, ini juga merupakan ujian. Baik sehat maupun sakit, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sehat, apakah dia bersyukur ataukah tidak? Ketika dia sakit, apakah dia sabar ataukah tidak?
Berarti ikhwah, nikmat jika tidak disyukuri bisa membawa bencana. Musibah, jika dia sabar, maka dia akan membawa nikmat dalam kehidupannya. Wal ghani wal faqr, kata Ibnu Abbas. Kami uji mereka dengan kefakiran dan dengan kekayaan. Wal halal wal haram, dengan yang halal dan yang haram. Wat ta'at wal ma'siyah, dan dengan ketaatan serta dengan kemaksiatan. Wal hadi wad dhalal, kami uji mereka dengan hidayah dan dengan kesesatan. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apakah hidayah itu merupakan ujian? Ya, ikhwah. Ya. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita hidayah, Allah telah lapangkan di depan kita hidayah, apakah kita mau menempuhnya ataukah malah kita tinggalkan hidayah tersebut? Apakah kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, ataukah hidayah itu malah membuat kita semakin meremehkan orang-orang yang belum mendapat hidayah? Hidayah ternyata juga sebagai ujian bagi kita. Banyak ya, tidak jarang orang-orang yang sudah mendapat hidayah atau sudah berhijrah, akhirnya dia tidak memandang sebelah mata kepada orang-orang yang belum berhijrah. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan malah memandang sebelah mata, menganggap diri lebih hebat dibandingkan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Seharusnya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepada orang-orang yang belum Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Mengaji, ya, mengaji merupakan sebuah ujian bagi Allah. Berapa banyak orang-orang yang sudah merasa senior, yang sudah lama mengaji, merasa lebih ketimbang orang-orang yang baru mengaji. Ternyata hidayah juga merupakan sebuah ujian. Kesesatan, apalagi, ini juga merupakan sebuah ujian. Oleh karena itu ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Qala Ibnu Zaid rahimahullah, apa katanya? Linanzur kaifa syukruhum fi ma yuhibbun wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji mereka dengan keburukan dan dengan kebaikan. Artinya bagaimana? Nah, nandur kaifa syukruhum fi ma yuhibbun. Kami akan lihat bagaimana cara dia bersyukur di saat kami memberikan apa yang dia suka. Wa kaifa sabruhum fi ma yakrah. Dan kami akan lihat bagaimana kesabaran mereka atas satu perkara yang tidak dia sukai. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mungkin para ummahat dan akhwat pernah mengingat di saat Nabi Sulaiman alaihissalam meminta menteri-menterinya untuk membawakan singgasana Ratu Saba. Singgasana Ratu Saba yang ada di negeri Yaman. Waktu itu kerajaan Nabi Sulaiman berada di Palestina. Nabi Sulaiman meminta tentaranya, meminta menteri-menterinya supaya membawakan singgasana Ratu Balqis, Ratu Saba pada waktu itu, karena waktu itu singgasananya itulah yang paling dibangga-banggakan oleh negeri Saba pada waktu itu. Lantas ada yang mengatakan, saya akan datang membawanya sebelum Anda selesai dari majelis Anda ini. Satu lagi mengatakan, Anda akan melihat singgasana itu sebelum Anda mengedipkan mata Anda. Falamma ra'aha mustaqirran 'indah. Ketika Nabi Sulaiman melihat bagaimana singgasana Ratu Balqis dengan sekejap mata sudah berada di hadapannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan
Ini adalah fadilah. Ini adalah karunia Allah, karunia Rabbku. Dia beluan untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur? Apakah aku kufur? Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabiullah, nabinya Allah, yang Allah beri kekuasaan yang tak berbatas, tidak hanya menguasai manusia, tapi dia juga menguasai jin dan setan. Semua itu di bawah perintah Nabi Sulaiman. Namun begitu pun dia tahu ini merupakan ujian. Dia berdua nih, ashkuru am akfur, untuk mengujiku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah aku termasuk orang yang kufur? Faman syakara fa innama yashkuru nafsi, kata Allah. Mereka yang bersyukur itu bersyukur untuk dirinya, bukan untung untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak untung kalau kita bersyukur. Kalau kita bersyukur atas Allah yang nikmat Allah berikan kepada kita, itu untungnya kita, bukan kepada Allah. Faman syakara fa innama yashkuru nafsi. Mereka yang bersyukur sungguhnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Faman kafara fa innallaha, dan barang siapa yang kafir fa innallaha ghaniyyun karim, dan barang siapa yang kafir, Allah itu maha kaya dan maha dermawan, maha pemberi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah pernyataan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang berarti bahwasanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus susah. Tidak harus susah. Tidak harus fakir, tidak harus sakit, tidak harus lemah, tidak harus tua, tidak harus ekonominya lemah, tidak. Tidak. Kebalikannya itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ketika Allah uji dia dengan keburukan, siapa di antara kalian yang bersabar? Yang sabar, maka surga tempatnya. Yang tak sabar, yaqnut, maka neraka tempatnya. Allah beri kenikmatan. Yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, Allah berikan surga. Adapun yang tak bersyukur, malah menggunakan nikmat Allah tersebut untuk maksiat, maka neraka ancamannya. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, sama posisinya orang yang dalam keadaan susah dengan orang dalam keadaan senang, seorang dalam keadaan sakit dan seorang dalam keadaan sehat. Kedua-duanya sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berhasil ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kesulitan. Banyak orang yang berhasil ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sakit. Banyak yang berhasil di saat Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kesusahan ekonomi. Tapi banyak orang yang hanyut di saat Allah uji dia dengan kesehatan. Lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tak berhasil ketika Allah uji dia dengan kekayaan. Berapa banyak orang yang terseret ke lembah kemaksiatan ketika Allah uji dia dengan jabatan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 116, wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang engkau tak menyukai sesuatu tapi itu baik untuk kalian. Kalian tak suka atas apa yang sedang menimpa kalian, tapi itu baik untuk kalian. Banyak orang-orang yang setelah Allah beri dia sakit, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang-orang yang dalam keadaan senang membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kalian menyukai sesuatu tapi sebenarnya itu buruk untuk kalian. Buruk untuk kalian. Terkadang seorang istri memiliki suami yang enggak pengertian, terkadang memukul, terkadang mencaci maki. Tapi apa akibatnya, ikhwan? Akibatnya sang istri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap menit dia selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan dia seorang suami yang pengertian, yang sayang, tapi akhirnya tidak ada satupun doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa apa yang harus yang dia minta. Dia merasa sudah ada semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian ikhwan. Jadi satu ujian itu bukan berarti buruk untuk seorang manusia. Nanti akan kita lihat ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Mengapa kita harus diuji? Mengapa kita harus diuji? Susah kita diuji, nikmat kita diuji. Kedua-duanya ujian. Makanya ketika seorang datang kepada Imam Ahmad dan dia bertanya, "Ya Syekh, mata roh ya Imam? Kapan kita harus istirahat, wahai Imam?" Karena kesusahan ujian, kenikmatan ujian. Terus kapan? Kapan kita istirahat? Apa kata fa'ajaba, lantas dia mengatakan, inda awali qadami tadawha fil jannah. Ketika pertama sekali engkau letakkan kakimu di surga, disitulah waktu istirahat. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Namun sekarang kita fokus pada ujian Allah berupa keburukan. Mungkin sakit, kekurangan ekonomi, atau bingung mau kerja apa dalam kondisi pandemi seperti ini, PPKM seperti ini, apapun usaha tidak jalan, bingung mau ngapain. Sementara anak dan istri tetap harus dinafkahi. Banyak orang-orang pada kebingungan. Sekolah harus tetap sekolah, padahal anak di rumah. Begitulah kondisinya, ikhwah. Ini semua karena apa, ikhwah? Rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 23. Dikaila ta'saw 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang terluput dari kalian. Kita ingin mendapatkan seorang suami misalnya, tapi sampai sekarang suami tak kunjung tiba. Kita ingin usaha kita berhasil, tapi sampai sekarang tak juga berhasil, tak juga sukses. Kaki sudah menjadi tangan, tangan sudah menjadi kaki. Terkadang tidak kenal waktu. Siang persiapan untuk dagang, malam berdagang. Terkadang tidur hanya beberapa jam. Belum lagi di saat hujan, lebat. Demikian, perjuangan. Ya, perjuangan. Likailah ta'asaw 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang Allah cobakan kepada kalian. Atas apa yang terluput dari kalian. Jadi artinya tetap sabar, tetap teguh, tetap konsisten, tetap optimis dalam menjalani hidup. Wala tafrahu bima atakum. Dan agar kalian tidak merasa senang, euforia atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian.
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka dengan yang sombong. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Apa ya? Mengapa kita harus diuji? Mengapa kita harus diuji? Banyak alasan, ya. Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala harus menguji kita? Walaupun Allah Subhanahu wa taala tahu apa hasilnya. Yang pertama, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya al-bala anwanul mahabbah. Yang pertama yaitu ujian keburukan itu merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamil jazaa ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala itu sesuai dengan seberapa besar juga cobaan yang diberikan. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, Allah akan uji dia. Allah akan uji. Faman radiya falahu ridha. Mereka yang ridha, menerima dengan ujian Allah yang Allah berikan kepada dia, maka dia mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita fa alaihi sukh falahu sukh. Tapi barang siapa yang jengkel, tidak mau terima, tidak terima dia dengan ujian itu, maka dia akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Berarti apabila seorang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kecintaannya kepada Anda. Sedang menunjukkan kecintaannya kepada Anda. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ajjalahu al-uquba fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan pada si hamba, maka Allah akan segera hukumannya di dunia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi dengan catatan, tidak meminta hukuman tersebut. Ada seorang sahabat yang ketika temu Rasulullah dia sangat kurus. Rasulullah bertanya, sepertinya kamu ada berdoa sesuatu kepada Allah. Apa katanya? Ya Rasul, benar. Apa isi doamu? Isi doa aku, ya Allah, apabila engkau mengadabku di akhirat, mendingan adab saja sekarang. Isi doanya. Apa kata Rasulullah? Enggak boleh. Tidak dibolehkan. Enggak boleh. Ya. Tetap doalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Demikian ikhwah. Meminta enggak dibolehkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, Allah hukum kita di dunia berdasarkan kehendak Allah, bukan permintaan kita, maka itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kita. Ketimbang Allah Subhanahu wa taala adab kita nanti di hari akhir. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dakhala Abdullah bin Mas'ud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'a. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud menjenguk Rasulullah SAW waktu itu beliau sedang panas, sakit panas. Faqala ya Rasulullah innaka tu'ak wa'kan syadidan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Anda itu sedang sangat panas, Anda itu luar biasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, ajal. Ya, panasku itu memang luar biasa. Dalam riwayat yang lain sampai ketika Rasulullah berselimut, selimutnya pun dirasa panas. Bayangkan itu. Dipegang Abdullah bin Mas'ud, dipegang selimutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha, selimutnya pun panas. Apa kata beliau? Inni u'aku kama yu'aq rajulani minkum. Sungguhnya
apabila aku mendapatkan demam, terkena demam, maka panasku itu 2 kali lipat panas kalian. Jadi kalau kita dalam posisi suhu kita misalnya 38, 37 itu sudah dikatakan panas, maka Rasulullah itu mengalami sakit panas, demam panas itu bisa 2 kali lipat. Bayangkan. Kalau kita panas seperti itu sudah bisa mati. 38 saja kita sudah luar biasa. Tak sanggup menahannya. Bayangkan bagaimana kalau 2 kali lipat. Itulah yang diderita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau pernah mengatakan inna asyaddan nas al-bala al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaan itu yaitu para nabi. Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya, yang semisalnya. Yubtala rajulu ala hasbadini. Seorang itu akan mendapat ujian sesuai dengan agamanya. Fa in kana dinu sulban ishtadda bala'u. Kalau ternyata agamanya kokoh, agamanya itu luar biasa, ya, kokoh, maka cobaannya pun akan semakin meningkat. Wa in kana fi dini riqqah. Tapi kalau agamanya itu rakik, tipis, rapuh, ya, maka ibtala ala hasbati, dia akan dicoba sesuai dengan kerapuhan agama. Wa may yabrahul bala bil 'abdi hatta yatrukahu ya'ishu ala ardi ma 'alai khati'ah. Tidaklah seorang hamba itu senantiasa dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia itu akan berjalan di muka bumi tanpa ada dosa sama sekali. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang pertama itu bahwasanya cobaan dari Allah itu merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kemudian apa lagi? Mengapa kita harus diuji? Ikhwah, Rasulullah pernah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu salah. Semua anak Adam itu berdosa. Setiap hari kita berdosa. Setiap hari berdosa. Bahkan terkadang bisa saja dosa kita itu lebih banyak ketimbang istighfar yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cara. Memberikan jalur bagaimana agar anak Adam itu terhapus dosanya. Dengan cara bagaimana? Dicoba. Dia akan diuji dengan keburukan. Ya, dia akan diuji dengan keburukan. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa. Ya, untuk menghapuskan dosanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibu adha min maradin fi ma siwah illa hattallahu bi sayyi'atihi kama tahuttu syajaratu waraqah." Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya bersama penyakit tersebut, bagaikan pohon yang daunnya berguguran. Demikian itu. Terkadang kalau kita senantiasa senang, kita merasa lapang, lupa kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji kita supaya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Itulah merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa kali kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini la astaghfirullah mi'ata marrah fi yaumin.
Aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Cobalah para ikhwah, berapa kali kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang lalai dan lalai. Tapi Allah sayang kepada kita. Dengan cara memberi kita musibah, dengan cara memberi kita ujian yang buruk, ujian yang tidak kita sukai, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Demikian ikhwan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, wala hammin, wala hazanin, tertimpa kesusahan, kesedihan, wala adha, demikian juga dia mendapat gangguan, wala ghammin, dan kegundah gulanaan, hatta syaukat yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Bahkan sampai duri yang menusuk kakinya, Allah akan ampunkan dosa sebagian dari dosa kesalahan-kesalahan. Demikian ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah juga bersabda, "Ma yusibu mu'min min wasabin wala nasabin." Tidaklah seorang mukmin berditimpa keletihan dan penyakit, wala saqamin, penyakit, wala hazanin, dan juga kesedihan, hatta hammil yahumuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Sampai-sampai kesusahan yang menyusahkan yang melainkan akan dihapus dengan dosa-dosa. Dihapus dosa-dosa. Ikhwah, kita merasa susah, banyak hal yang membuat kita susah. Terkadang kita susah masalah anak. Kita melihat anak kita sangat berbakat, tapi qadarullah ternyata sekolah mahal. Kita tidak punya biaya untuk menyekolahkan anak kita di tempat-tempat yang favorit. Kita punya dana, tapi anak kita kurang berbakat. Anak kita nggak berprestasi. Terkadang seorang itu mendapat cobaan dari orang tua sendiri. Terkadang dari mertua. Terkadang dari tetangga. Terkadang dari teman-teman. Gangguan demi gangguan yang kita rasakan. Ketahuilah ikhwan, itu semua tidak sia-sia. Allah akan ampunkan itu semua dosa-dosa kita. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian kalian menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian sabar ataukah tidak? Demikian ikhwah. Oleh karena itu dalam masalah ini, ya Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Di saat Allah menimpakan kepada kita sebuah cobaan. Dan banyak sekali hadis-hadis, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya setiap cobaan yang Allah timpakan kepada seorang muslim, sekecil apapun dia, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian apalagi ikhwah? Setelah cobaan merupakan tanda Allah mencintai seorang hamba. Yang kedua, cobaan dapat menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, cobaan dapat menaikkan derajat seorang hamba. Allahu Akbar. Kita zaman sekarang ini untuk beramal seperti amalan salafus soleh, la haula wala quwata illa billah, sangat jauh. Jauh. Kita sholat, berupaya seperti mereka sholat, tapi sering hati kita tidak berada dalam sholat kita. Tata cara sholat sunnah, Masya Allah. Kaifiyat dengan cara sunnah. Tapi masalah hati. Hati kita itu masih terlalu kuat katanya dengan dunia. Makanya kekhusyuan, konsentrasi ini satu barang yang sangat langka. Mungkin di pekerjaan dunia kita bisa konsentrasi. Full konsentrasi, penuh.
Tapi ketika kita mulai mengayunkan tangan kita, mengucapkan Allahu Akbar, mulailah tidak konsentrasi. Terkadang sampai lupa beberapa rakaat. Terkadang sampai kita nggak sadar bahwasanya kita itu sedang sholat. Itulah kita. Itulah kita, ikhwan. Kondisi kita sekarang. Demikian. Untuk mencari seorang yang seperti para salafus saleh terdahulu, seperti Amr bin As yang khatam 3 hari sekali, khatam Al-Quran 3 hari sekali. Untuk mencari orang-orang seperti Abu Darda yang sholat malam 1 malam suntuk, Allahu Akbar, kemana mau kita cari? Terkadang ketika kita setiap kali membaca sejarah-sejarah ini bagaikan dongeng yang nggak bisa masuk akal kita. Ada orang seperti ini pada zaman Rasulullah. Ada orang seperti ini yang kalau zaman sekarang kita lihat ini seperti satu khayalan. Tapi ada, ikhwan. Ada, bukan tidak ada. Orang-orang yang ada dalam hadis itu ada. Tapi karena situasi kita, kondisi kita sekarang yang sangat kuat kaitannya dengan dunia. Akhirnya apa, ikhwan? Akhirnya untuk beribadah sebagaimana ibadahnya para salafus saleh terdahulu. Sebagaimana kualitas ibadah para salafus saleh terdahulu. Saya katakan jauh panggang dari api. Ya. Sulit, kesulitan luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kita. Caranya bagaimana, ikhwah? Allah bisa naikkan derajat kita dengan kita ditimpa cobaan. Dengan Allah Subhanahu wa taala menimpa kita cobaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah, di mana Ummu Salamah ketika dia mendapat musibah, yaitu suaminya meninggal, ya, suaminya meninggal, lantas Rasulullah SAW memberikan penguat bagi Ummu Salamah. Apa kata beliau? Ma min 'abdin yusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa khairan minha. Tidaklah seorang hamba yang mendapat musibah lantas dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan beri dia pahala atas musibah yang menimpanya dan Allah akan tukar dengan yang lebih baik. Ini kan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah catat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih daripada itu illa kutibat lahu biha darajah, kecuali Allah akan tulis untuk dia, Allah akan naikkan untuk dia 1 derajat, wa muhiyat anhu biha khati'ah, dan Allah akan hapus 1 kesalahan. Allahu Akbar. Allah ingin menaikkan derajat kita dengan cara Allah uji. Dengan cara Allah uji. Oleh karena itu para ummahat yang mungkin sedang diuji dengan suami, ketahuilah Allah itu sayang. Allah itu ingin menaikkan derajat anti. Allah ingin meninggikan derajat anti dengan cara seperti itu. Allah tahu kita tidak bisa beribadah sebagaimana ibadah yang para salafus saleh terdahulu, tapi Allah uji supaya kita mendapatkan derajat seperti salafus saleh terdahulu. Oleh karena itu jangan putus asa. Fala taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Apapun penyakit, apapun kesusahan yang Allah timpakan kepada kita, itu semua ada nilainya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada nilainya, ikhwan. Bukan sia-sia. Ada nilainya. Ada seorang yang dia sakit. Belum sembuh sakitnya, orang tuanya sakit. Belum sembuh orang tuanya sakit, orang tua laki-lakinya sakit. Belum sembuh lagi sakit ini, orang tua salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia.
Demikian, bertubi-tubi. Allah akan beri derajat. Saya tahu seorang akhwat, sampai saya katakan kepada istri, Masya Allah, ibu itu luar biasa. Kita sudah mengenal dia sampai belasan tahun. Tidak ada yang kita dengar kecuali cobaan dari Allah. Masya Allah. Cobaan dari suami, cobaan dari anak, cobaan ekonomi, dan itu bertubi-tubi, silih berganti, silih berganti, silih berganti. Pernah dia lagi sholat, suaminya emosi, kemudian suami yang ngambil televisi itu dihempaskan kepada si istri yang sedang sholat. Sampai seperti itu. Pernah dipukul oleh suami, pernah dia lagi naik sepeda motor ditarik oleh suaminya sampai dia terjungkal dari sepeda motor. Cobaan demi cobaan, cobaan demi cobaan. Ikhwah, ya. Begitulah, mungkin kalau kita katakan seandainya saya lah yang menempati posisi dia, mungkin kita sudah nggak tahan dengan musibah yang cobaan yang Allah berikan kepada diri. Belum lagi dari anak. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allah ingin menaikkan derajatnya. Mungkin kita pandang dia bukanlah siapa-siapa, tapi di mata Allah dia adalah siapa-siapa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Setiap cobaan bukan berarti begitu saja. Allah telah catat, Allah tinggikan. Ya. Allah ingin meninggikan derajat kita dengan cara menimpakan satu cobaan kepada kita. La tayasul rahim. Jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa kitalah orang yang paling menderita di muka bumi. Kitalah orang yang paling susah di muka bumi. Padahal kita belum tahu ada orang yang jauh lebih susah dibandingkan kita. Kita harus ketahui bahwasanya Allah itu cinta dengan kita. Allah ingin naikkan derajat kita. Allah ingin memasukkan kita ke surga bukan melalui amalan-amalan ibadah yang luar biasa, tapi Allah menaikkan derajat kita dengan cara memberi kita ujian demi ujian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, Inna rajula la yakunu lahu 'indallahi manzilatan. Sesungguhnya seorang itu benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama yablughuha bi'amal. Namun dia tidak dapati posisi itu, ya, tidak dengan cara beramal, bukan. Jadi ada seorang hamba, kata Rasulullah, dia mendapatkan posisi yang istimewa di dekat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak dapati itu dengan beramal. Tapi dengan cara apa? Fama yazalullahu yabtalihi fima yakrah hatta yuballighahu iyyah. Allah terus memberi dia cobaan demi cobaan yang tidak dia sukai, ya. Hingga Allah menyampaikan dia pada derajat yang istimewa tersebut. Demikian ikhwan rahimani Allah. Dia luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah tahu ini orang, ini hambaku ini kalau beramal ala kadarnya saja, sekedar sah saja. Allah ingin menaikkan derajat kita dengan cara apa? Ya, uji kita. Allah Subhanahu wa taala menguji kita supaya kita bisa berlomba mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dengan Allah uji kita, Allah mudahkan kita masuk ke surga. Surga Allah terasa semakin dekat. Ikhwah azinallahu iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allah Ta'ala li malaikati." Apabila anak seorang hamba itu meninggal, Allah berkata kepada malaikat, "Qabattum walada 'abdi?" Apakah kalian sudah mewafatkan anak dari hambaku? Fayaquluna na'am.
Kata para malaikat, "Ya ya Allah, kami sudah wafatkan anaknya." Fayaqulu faqabattum thamarta fuadih. Kalian sudah mengambil orang yang paling dia cinta, mereka yang paling dia cintai. Fayaqulun na'am. Para malaikat mengatakan, "Ya ya Allah, kami sudah ambil dia." Fayaqulu famadza qala 'abdi. Allah bertanya lagi, "Lantas apa yang dikatakan hambaku ketika kalian mengambil orang yang dia cintai, mewafatkan orang yang dia cintai?" Fayaqulun, mereka mengatakan, para para malaikat mengatakan, melaporkan apa yang diucapkan si hamba tersebut. Hamidaka wastarja'aka, dia mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian. Fayaqulullah ubnu li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang begitu, bangunkan untuk dia satu rumah di surga dan namakan rumah tersebut dengan rumah Alhamdulillah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Allah bangunkan sebuah rumah. Ibu-ibu yang mungkin pernah punya anak yang sangat dia sayangi, lagi manis-manisnya, lagi lucu-lucunya, ternyata Allah ambil anak tersebut. Ketika si ibu ridho, ikhlas melepaskannya, dan dia mengucapkan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah buatkan untuk dia satu rumah di surga yang disebut dengan rumah Alhamdulillah. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda, di mana Allah berfirman, "Ma min 'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un illa qabattu safiyyata min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah." Kata Allah, tidak ada satu balasan pun yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah cabut nyawa orang yang dia sayangi dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala dari musibah tersebut, kecuali aku akan berikan untuk dia surga. Jadi ikhwah azallahu iyyakum. Yang keempat yaitu dengan diuji Allah mudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Innallaha azza wa jalla qala, sungguhnya Allah azza wa jalla bersabda, idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara aw ihtasaba aw waqtuhum minhal jannah. Sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dia cintai, lalu dia bersabar mengharapkan pahala dariku, maka aku akan gantikan keduanya itu dengan surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, mengapa kita harus diuji? Jawabannya yang kelima yaitu agar kita bisa selamat dari api neraka. Agar kita bisa selamat dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-humma haddun kulli mu'min minan nar." Sakit demam itu merupakan menjauhkan setiap mukmin dari api neraka. Allahu Akbar. Demam ternyata menjauhkan seorang mukmin dari api neraka. Banyak hal yang bisa menyebabkan seorang demam. Terkadang karena kehujanan, pulang-pulang demam. Karena keletihan, pulang-pulang demam. Termasuk yang terkena corona, COVID-19 juga demam. Ternyata itu bisa menjauhkan dia dari api neraka. Setiap demam, apapun penyebabnya, itu ternyata bisa menjauhkan seorang hamba dari api neraka. Allahu Akbar. Berarti seorang yang sedang menderita demam sudah seharusnya tersenyum ketika dia merasakan dia sedang demam. Allahu Akbar. Tapi siapalah di antara kita yang bisa tersenyum di saat dia demam? Di saat badannya pegal-pegal, demam, panas, siapalah yang bisa tersenyum? Demikian itu. Oleh karena itu, sekali lagi ketahuilah bahwasanya
ternyata demam yang sedang kita derita itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, la tasubbil huma, jangan kamu mencela demam, fa innaha tudhibul khotoya bani Adam, karena demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa anak Adam, kama yudhibul kir khobatal hadid, sebagaimana para pandai besi menghilangkan kotoran-kotoran besi. Demikianlah ikhwan. Jadi besi itu kan kalau seorang pandai besi, kalau dia lagi membentuk besi kan dipanasi itu besi. Setelah dipanasi besi, kemudian dipukul, itu kan keluar kerak-keraknya. Demikian juga umum. Seorang hamba ketika dia dipanas badannya, dia itu sedang menghilangkan dirinya dari kerak-kerak dosa tersebut. Demikian ikhwan. Azimallahu wa iyyakum. Kemudian yang keenam, mengapa kita harus diuji? Jawabannya yaitu agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang Allah beri nikmat hingga akhirnya dia lupa daratan dan lupa lautan. Lupa dia siapa yang telah memberi dia nikmat. Lupa dia siapa yang telah memberi dia kekayaan. Lupa dia kepada siapa yang telah memberi dia kejayaan. Lupa dia siapa yang telah memberi dia kesehatan. Lupa. Ketika Allah cabut kesehatannya, agar dia ingat Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia kesehatan. Sehingga dia kembali kepada Allah. Dia kembali berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah berupa kesehatan. Mohon kepada Allah keampunan. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Dan Allah suka kepada setiap orang hamba yang minta kepadanya. Bahkan Allah benci dengan orang yang nggak suka berdoa. Malam yas'alillah yaghdab alaihi, yang nggak minta kepada Allah, yang nggak berdoa kepada Allah, Allah benci kepada dia. Allah coba, Allah uji, Allah cabut kesehatannya. Supaya apa ikhwan? Agar dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Ikhwah, para umat dan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa jaga Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat ayat yang pertama tadi. Wa nabluukum bil khair bil syarri wal syarr fitnatan. Dan kami uji dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian kembali. Allah yang akan memberikan kalian balasan agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tertimpa musibah, kemiskinan, yang tadinya perdagangannya jaya, tiba-tiba jatuh bangkrut. Mungkin ketika perdagangannya, bisnisnya jaya, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kejayaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia jabatan tinggi, di mana setiap patah kata yang dia lontarkan didengar oleh orang ramai. Dia dihormati, dia sebagai figur publik, di mana-mana dielukan namanya. Mungkin pada saat itu lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah. Allah cabut jabatan itu. Sehingga apa? Supaya dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia kembali kepada Allah, supaya dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang kehidupannya mewah, Allah cabut kemewahannya. Akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali taubat kepada Allah. Dia kembali merintih, dia kembali menangis, bersimpuh, mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah coba dia. Ketika Allah coba. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala soal An'am ayat 42, Allah berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan.
la'allahum yadarra'un, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Allah timpakan bencana kepada satu kampung agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah biarkan mereka dalam kesenangan, Allah biarkan dia dalam kejayaan yang melupakan dia akan Allah, seandainya dia mati dalam kondisi seperti itu bagaimana? Itulah itu. Jadi mengapa harus diuji? Agar seorang bisa kembali kepada Allah, mengingat siapa zat yang telah memberi dia kehidupan, agar dia meminta kembali kepada zat yang telah dia memberi kesehatan, zat yang telah memberi dia jabatan, zat yang telah memberi dia nama baik, zat yang telah memberi dia kekayaan. Allah cabut agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tanda kasih sayang Allah kepada dirinya. Seandainya Allah cabut nyawanya di saat dia lupa dengan Allah, apalah jadinya dia. Dalam sebuah hadis ada seorang yang paling susah semasa dia hidup di dunia, tapi dia termasuk penduduk surga. Lantas Allah masukkan dia ke surga. Sekali aja masukkan surga, sebentar kemudian dibawa, dikeluarkan lagi. Apa katanya, komentarnya ketika Allah berkata, gimana? Apakah kamu telah merasakan kesulitan dunia? Apa katanya? Ya Allah, tidak pernah aku merasakan susah semasa di dunia. Padahal hanya sekedar masuk sebentar, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian Allah datangkan pada orang yang paling bahagia, bergelimang harta, hidup dalam kemewahan. Tapi dia penduduk neraka. Allah celupkan dia sebentar ke neraka, kemudian dicabut lagi. Allah tanya, gimana? Apakah kamu pernah merasakan kesenangan? Apa kata? La wallah, demi Allah tidak pernah. Tidak pernah dia rasakan. Begitulah kondisi akhirat. Oleh karena itu, mumpung dia belum mati, Allah ingatkan, Allah cabut nikmatnya. Allah lengserkan dia dari jabatannya. Allah cabut kesehatannya. Allah bangkrutkan usahanya. Supaya apa? Agar dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ikhwan rahimahullah wa iyyakum. Kemudian yang ketujuh, yaitu kenapa harus diuji? Yaitu jawabannya yang ketujuh, agar kita bisa kembali mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lalu yang telah ada. Agar kita bisa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah terluput. Terkadang ikhwah, kita tak merasakan betapa nikmatnya sehat kecuali setelah Allah sakitkan. Kecuali setelah Allah sakitkan. Setelah Allah sakitkan baru kita merasa sangat berharganya nikmat sehat. Terkadang kita tidak merasakan betapa sangat berharganya uang yang Allah berikan. Kecuali setelah Allah cabut uang tersebut. Bahkan anggota tubuh kita, mata kita yang sehat walafiat, telinga kita, gigi kita. Kita nggak merasakan nikmat gigi. Subhanahu wa ta'ala. Uji kita dengan sakit gigi, baru terasa betapa nikmatnya gigi yang sehat. Demikian ikhwan. Jadi agar kita merasakan, mengingat kembali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu lupa. Apa itu? As-sihah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Demikian. Ketika Allah berikan kita waktu luang, kita sia-siakan waktu tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kita sia-siakan kesehatan tersebut. Ketika Allah cabut, barulah ketahuan betapa nikmatnya sehat dan betapa nikmatnya waktu luang. Demikian ikhwah.
Rahimahullah wa iyyakum. Kemudian yang ke-8, kenapa harus diuji? Jawabannya, agar kita bisa mengingat kembali bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang sedang diuji. Mungkin kita orang yang bahagia, banyak harta. Allah cabut harta kita itu supaya kita bisa merasakan, oh begini rupanya ketika seorang dalam kemiskinan. Sehingga kita bisa berempati dengan saudara-saudara kita yang fuqara. Dan kan ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Kemudian, mengapa kita harus diuji? Mengapa kita harus diuji? Agar kita mengetahui bahwasanya ternyata penyakit itu merupakan anugerah dan nikmat. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa in kana ahadukum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bir rakha. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar merasa gembira karena mendapat cobaan. Ini sudah luar biasa terjadinya. Salah seorang kalian akan merasakan gembira di saat Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan. Sebagaimana kama yafrahu ahadukum bir rakha, sebagaimana salah seorang di antara kalian merasa gembira ketika dia mendapat kelaparan. Itulah orang mukmin. Allah uji dia dengan cobaan, dia sabar. Allah uji dia dengan kelapangan, dia bersyukur. Ini yang kata Rasulullah, ajaba amrul mukmin. Sungguh mengagumkan itu urusan orang-orang mukmin. In asabahu syarra fasyakara fakana khairullah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, lantas dia bersyukur, itu baik untuk dia. Wa in asabahu dharra fasabara fakana khairullah. Apabila dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, dan itu baik untuk dia. Demikian ikhwah. Ya, dia mendapatkan kesulitan, dia bahagia, dia bersyukur, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia pun bisa bersyukur. Dua-duanya sama bagi seorang mukmin. Kenapa? Dia tahu bahwasanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik dan yang paling baik, paling bagus amalannya. Kemudian terakhir ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Yang terakhir yaitu bahwasanya cobaan itu merupakan amalan yang terus mengalir, pahala yang mengalir, ya, pahala yang terus mengalir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, idza maridul 'abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia bersafar, kataballahu ta'ala ajrun misla ma kana ya'malu sahihan muqiman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuk dia pahala sebagaimana yang Allah tuliskan untuk dia di saat dia sedang sehat dan atau sedang mungkin. Misalnya nih, apabila ada seorang yang sakit misalnya, nggak sanggup dia sholat berdiri, maka Allah tuliskan untuk dia pahala sholat berdiri. Jadi pahala berjalan. Makanya ketika seorang itu sehat, dia senantiasa tahajud. Ketika dia sakit, dia tidak tahajud, maka Allah tetap tuliskan untuk dia pahala tahajud. Ketika dia setiap hari baca Al-Quran 1 juz di saat dia sehat. Ketika dia sudah sakit, tak sanggup lagi 1 juz, atau mungkin dia tak sanggup lagi baca Quran, saking lemahnya, maka tetap Allah tulis untuk dia pahala saat baca Quran 1 juz setiap hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri dia penilaian sebagaimana ketika dia sehat. Apa yang dilakukan ketika dia sehat? Kalau dia setiap harinya senantiasa ke masjid 5 waktu sehari semalam. Ketika dia sakit, dia tidak sanggup melangkahkan kakinya
ke masjid, maka Allah tetap beri dia pahala yang sama. Tetap Allah beri dia pahala yang sama. Demikian ikhwan. Ketika dia sehat, dia rajin ngaji. Mungkin 1 minggu itu dia ngaji 3 kali. Tapi ketika dia sakit, jangankan 3 kali, 1 kali saja dia nggak sanggup untuk menghadiri pengajian. Maka Allah tetap kasih dia pahala sebagaimana pahala dia sehat. Demikian ikhwan. Rahimanallah. Jadi pahala orang yang sakit itu tetap, ya, ketika musibah tetap berjalan, tetap mengalir sebagaimana dia sehat, ya, sebagaimana dia sehat. Itulah ikhwah, azinallahu wa iyyakum, poin-poin mengapa kita itu harus diuji. Ternyata semua ujian itu keuntungannya kembali kepada kita yang sedang diuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesabaran setiap ujian yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, dan menimpa masyarakat kita. Dan tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW walau dalam kondisi apapun. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Yang disampaikan oleh Ustaz kita, alhamdulillah, tema mengapa harus diuji. Banyak poin yang bisa kita dapatkan dan banyak poin yang kita catatkan, dan insya Allah ini menjadi penguat kita sampai dengan hari ini. Kita masih diuji setiap saat, baik dalam keadaan senang dan dalam keadaan sedih. Baik, alhamdulillah. Kali ini kita masuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Untuk itu, seperti biasa, bagi yang ingin bertanya boleh raise hand dulu, angkat tangannya, baru mikrofonnya kami buka. Bagi yang tidak ingin bertanya langsung, dipersilahkan untuk mengetikkan pesan pertanyaannya ke moderator, langsung dikirimkan ke moderator. Jadi nanti akan dibacakan. Baik, apabila ada yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand, angkat tangannya di Zoom, kemudian tidak usah sebutkan namanya, langsung bertanya, sambil menunggu. Oke, ada yang ingin diulang. Baik, nanti akan saya bacakan. Pertanyaan pertama Ustadz yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya pergi ke psikolog untuk menemukan solusi dalam setiap permasalahan dan untuk mengobati kesehatan mental? Khususnya ini sebenarnya gangguan jiwa ringan. Diulangi, kurang jelas. Oh, baik. Bagaimana hukumnya pergi ke psikolog, Ustadz, untuk menemukan solusi dalam setiap permasalahan dan untuk mengobati gangguan mental atau mental illness, Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Adapun kalau kita berkonsultasi ke psikolog, itu dibolehkan. Ya. Karena psikologi itu ikhwah, itu pelajaran yang bisa kita pelajari, melihat bagaimana gelagat-gelagat seseorang. Jadi dia bukan melalui ilmu sihir, dia bukan melalui bantuan jin. Ya, sama seperti kalau kita sedang berhadapan dengan anak-anak kita. Ya, kita kan kita bisa membaca anak-anak kita itu bagaimana. Misalnya ini, kita kehilangan sesuatu misalnya, atau mungkin karena jatah ikan yang kita sediakan tuh pas menurut potongannya sejumlah orangnya, tapi kali ini kemana kok kurang 2? Kita kumpulkan anak-anak kita bertanya, siapa yang makan 2 potong? Kita bisa lihat anak-anak kita ini demikian, ya. Itu namanya psikologi. Ketika kita lihat ada yang gelisah, ini curiga ini. Demikian itu namanya psikologi. Artinya dia
mempelajari bagaimana mental seseorang, dan itu biasanya dari pengalaman demi pengalaman. Itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Seperti misalnya secara psikologi, misalnya suaminya setiap hari itu makannya di rumah, kalau malam makan di rumah. Tapi kenapa kok 2 bulan terakhir ini suami tidak makan di rumah? Pulang marah-marah. Ada kelainan kan? Ada kecurigaan. Demikian. Itu namanya psikologi. Artinya dia bisa membaca dari gelagat-gelagat sesuatu. Itulah yang dipelajari orang psikologi. Jadi bukan dia untuk mengetahui bagaimana cara berpikir seseorang melalui bantuan jin, enggak begitu. Jadi dibolehkan. Misalnya lagi, kita punya anak autis. Tentu kan kita harus konsultasi dengan orang yang ahli autis ini bagaimana. Kadang-kadang kita tidak tahu, anak ini marah-marah terus membuat kita bingung, ya. Tapi kan ada orang-orang yang sudah mempelajari psikologi anak-anak autis. Disitulah kita boleh mempelajarinya, menanyakannya, demikian. Atau terkadang kita seorang yang kok saya akhir-akhir ini kenapa kok sedih saja bawaannya, nggak ada terjadi apa-apa, kenapa sedih saja? Itu terkadang ada sebabnya, dan bisa kita atasi dengan cara psikologi, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian itu. Terkadang kita tak suka dengan satu pelajaran tapi sangat suka dengan pelajaran ini. Kenapa? Terkadang dikarenakan kecocokan pelajaran tersebut dengan mental kita. Demikian. Jadi kesimpulannya boleh kita konsultasi dengan psikologi, karena belajar psikologi itu tidak ada kaitannya dengan jin ataupun setan, ya, tidak ada hubungan jin dengan setan, tapi dia memang mempelajari gelagat-gelagat manusia. Allahu a'lam bishawab. Nah, ya Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan Umahat, kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung karena pertanyaan yang masuk lumayan banyak. Jadi berkesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Ustaz. Silakan angkat tangannya. Kita akan buka mic-nya sebentar ya. Tadi ada yang angkat tangan? Ya, silakan. Ya, kita unmute. Boleh diklik unmute-nya? Ya, silakan. Tidak usah sebutkan namanya, langsung pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, ini kan qadarullah sudah 2 tahun ini Ana terkena gangguan kecemasan gitu Ustadz. Ya. Jadi sebenarnya agak sedih juga buat Ana pribadi karena kan sudah banyak belajar ilmu sama Ustadz dan Ustazah. Jadi ini pun setelah ke-trigger gitu gara-gara banyak kasus COVID dan juga lagi beranak kecil gitu Ustadz. Jadi kayaknya Ana pun ini maju mundur buat ke psikiater gitu. Karena setiap berusaha memotivasi gitu kan kadang-kadang down lagi gitu. Dan kecemasannya ini udah agak mempengaruhi ke fisik gitu, seperti ada kayak pusing, mual, siap makan perih gitu. Dan anak kan harus mengurus anak dan bekerja juga gitu. Kira-kira pandangan dari Ustadz gimana sarannya? Karena anak juga sebenarnya masih berusaha sekali buat bisa fight tanpa obat gitu. Cuman karena kondisi sekarang benar-benar terus-menerus mengganggu, anak jadi bingung gitu. Harus penyebabnya apa Bu? Yang Ibu perhatikan penyebabnya apa? Pertama anak pernah trauma. Jadi dia kalau dari segi medis kayak post trauma anxiety disorder gitu, trauma pingsan, dan itu anak ngerasa sakratul maut gitu Ustadz. Jadi istilah kedokterannya panic attack. Jadi setelah anak pernah juga sama Umi kemarin tuh konsultasi gitu kan. Jadi panic attack, dan saya ngerasa pada saat itu seperti udah sakratul gitu, dan pada saat itu berhadapan dengan anak-anak gitu, pas lagi gendong si kecil gitu. Jadi udah pesan-pesan inilah wasiat-wasiat gitu. Ternyata itulah di
katakan panic attack gitu. Setelah itu akhirnya muncul kecemasan tuh yang debar-debar, takut di jam-jam tertentu, dan itu berhubungan dengan pencernaan gitu, dispepsia fungsional. Jadi selama ini dimotivasi dan memperbaiki pola makan, pola pikir, alhamdulillah nggak sampai insomnia atau depresi, enggak. Cuman setiap sekarang ini kalau ada kayak kasus COVID yang dilihat berita duka cita atau apa, jadi ke-trigger lagi gitu, kayak ngerasa, aduh nanti kalau kena anak-anak gimana gitu kan, kayak udah traumanya itu hidup lagi gitu, padahal udah selama ini berusaha relax gitu kan. Jadi mungkin udah complicated juga Ustadz. Jadi anak pun satu sisi malu gitu ya kan, udah ngaji, belajar ilmu agama, tapi kalau harus konsultasi gitu ke psikiatri gitu, nanti nengok pakaiannya udah begini, tapi kok masih cemas gitu, anak juga kayak ngerasa apa ya, kayak ya gimana gitu, tapi kayak satu sisi udah kurang mampu gitu mengatasi sendiri, mensugesti, afirmasi gitu, dengar-dengar kajian, murotal, kayak ada rasa lelah gitu Ustadz. Jadi anak pun kurang paham gitu harus gimana sekarang bertindak gitu. Ya, Ini Masya lagi Allah. parah-parahnya gitu Ustadz. Mohon masukannya Ustadz. Jazakallah khair. Oh iya. Insya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fiik kepada ibu yang bertanya. Masing-masing orang itu memang punya cobaan masing-masing. Ya. Dan kita terkadang hanya bisa merasakan apa yang dia derita. Hanya bisa merasakan beratnya yang diderita seseorang. Yang tentunya kami sebagai orang-orang yang ada di sekitar sama kaum muslimin, pertama tentunya berharap untuk ini semua para hadirin dan hadirat yang ada berdoa untuk ibu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan. Dan tentunya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menggantungkan itu kepada orang lain, tapi juga terutama kepada orang yang sakit itu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kaum muslimin membantunya untuk mendoakan, dan insya Allah kita sama-sama mendoakan ibu. Tapi juga itu kembali kepada ibu. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia sendiri yang memang berupaya untuk merubahnya. Itulah ijtihad, itulah jihad. Kecemasan dan lain-lain yang dirasakan, traumatik dan lain-lainnya, itu semua asal dari hati. Yang akhirnya muntah, mual segala macam. Rasulullah katakan, ala inna fil jasadil mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bahwasanya dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang apabila dia baik maka baik seluruh tubuh, dan apabila dia sakit rusak maka rusaklah seluruhnya. Ala wahya qalbu, dia adalah hati. Hati merupakan sumber ketenangan. Apabila hati seorang itu tenang, maka tenanglah semua kehidupannya. Dan untuk suplemen hati ini hanya ada dalam syariat Islam. Hanya ada dalam Al-Quran. Hanya ada dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu suplemen hati. Makanya Allah menyebutkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Semua ibadah yang Allah syariatkan itu semua menenangkan hati. Itu bisa menenangkan hati. Dari mulai zikir, dari mulai baca Quran, sholat. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, tenangkan kami dengan cara sholat. Dengan cara sholat. Berdoa kepada Allah juga, ibadah kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Apa saja yang sifatnya ketaatan, maka itu bisa menenangkan hati.
Dan ibu harus yakini itu. Termasuk sedekah juga bisa menenangkan hati. Bisa menenangkan hati. Pasrahkan itu semua pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita, ya, kita berupaya yang terbaik untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ya. Setelah ibu konsultasi dengan psikiater, tidak apa-apa. Kenapa kita harus malu konsultasi dengan psikiater? Kalau memang itu merupakan di situ ada jalan keluarnya, apa yang harus kita lakukan? Baik sisi obat, tidak apa-apa kita pakai obat. Ya. Membantu, tapi itu semua kembali kepada hati kita. Ya, hati kita. Demikian. Ya, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tenang hati kita. Jangan diperturutkan kecemasan tersebut. Ketika ibu merasa cemas, baca Quran, sholat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cemas lagi, baca Quran, sholat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlarut-larut kecemasan. Ustaz, tapi saya sudah letih dengan ini semua. Disitulah Allah ingin memberi ibu berupa keistimewaan. Coba ibu nggak cemas, mungkin nggak berdoa kepada Allah. Coba ibu tidak ada trauma, mungkin ibu tidak ada baca Quran. Kalaupun ada mungkin sangat sedikit. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Hati akan tenang. Zikir kepada Allah banyak-banyak, ya. Banyak-banyak kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha, Ustaz, tapi naik turun. Iya, enggak apa-apa. Teruslah usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut hasil dari kita, tapi Allah ingin usaha kita. Allah ingin ibu tetap berusaha, dan setiap usaha yang ibu lakukan itu ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat 11 poin tadi. Ingat 11 poin tadi itu. Ibu harus terus berupaya, berusaha. Setiap tetes keringat ibu dalam mengusahakan diri ibu supaya menjadi baik. Setiap rasa letih, jenuh yang ibu rasakan, tapi tetap istiqomah terus, ya, berupaya untuk menjadi baik untuk diri sendiri, untuk anak, untuk suami dan keluarga. Allah tetap akan mengalirkan pahala-pahala yang besar untuk ibu. Jadi la tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Jangan putus asa. Innahu la ya'asu rauhillah illa al-qaumul kafir. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir. Ini merupakan wejangan dari Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik diri kita, yang paling mengetahui tentang diri kita. Jangan putus asa, terus berusaha, terus berupaya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita sesuai dengan upaya yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan. Inna 'idhamul jaza' ma'izatul bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu sesuai dengan seberapa besar bala, seberapa besar ujian yang kita derita, seberapa besar usaha yang kita derita. Oleh karena itu, ibu jangan capek, ibu jangan merasa letih, ibu harus tetap kuat, tetap terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, zikir pagi sore, terus berupaya, tetap berupaya. Enggak apa-apa mau kita pakai syar'i kok ada stres, enggak apa-apa. Selama itu merupakan satu upaya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu jangan malu. Ya. Dan setiap usaha ibu itu akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ibu jangan putus asa. Ya. Jangan merasa capek. Tetap berupaya sampai ajal menjemput. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu kemudahan dalam setiap urusan ibu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu ketenangan dan menjauhkan ibu dari berbagai macam hal-hal yang dapat membuat keresahan. Allahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan dari pertanyaan yang telah disampaikan.
sampaikan. Kita masih lanjut, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ada via chat. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana kiat-kiat agar kita ikhlas terhadap ujian yang kita hadapi dan bagaimana membedakan sesuatu ujian itu untuk menaikkan derajat seseorang atau ujian itu merupakan azab? Ria dan ujub apa termasuk ujian juga, Ustadz? Barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. 11 poin yang telah kita sebutkan tadi itu merupakan kiat dalam menghadapi berbagai macam ujian. Supaya kita bisa kuat. Inilah nutrisi mental, nutrisi rohani kita agar kita tetap kuat. Agar kita tahu bahwasanya ini merupakan tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lantas dari mana kita tahu apakah ini merupakan ujian ataukah ini merupakan azab? Apabila dia menimpa seorang muslim, berarti dia merupakan ujian. Allah akan uji dia untuk memperbaiki dirinya. Kalau dia menimpa orang kafir, itu bisa sebagai azab untuk mereka. Oleh karena itu ya, tidak ada cara lain selain kita harus mengulang kembali kajian kita tadi, supaya kita tetap kokoh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tak pernah menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita cobaan, sebagaimana kita sebutkan tadi, tanda Allah sayang kepada kita agar kita kembali kepada Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, agar kita semakin dekat dengan surga, agar kita semakin jauh dari neraka, agar derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sehingga kita bisa menerima cobaan itu dengan lapang dada. Ustadz, memang teorinya mudah. Ya. Ketika kita tertimpa musibah, inilah yang harus kita ingat. Dan disitulah yang namanya cobaan. Disitulah kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sabra inda sadamatil ula. Sungguhnya dikatakan sabar itu adalah ketika awal sekali kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam. Pada Bu Umirah, saya kira itu saja ya pertanyaan terakhir. Cukup untuk kajian hari ini. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat, menguatkan kita dalam kondisi-kondisi yang seperti ini bagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang mungkin dia sedang mendapatkan musibah berupa penyakit atau mungkin dia sedang positif. Ketahuilah, kuatlah, ya, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sedang sayang, menunjukkan sayangnya kepada kita agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa kembali kepada Allah. Ada yang sehat, terbebas dari terpapar COVID-19, tapi ternyata ekonominya semakin terpuruk. Ketahuilah agar kita bisa kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kita tidak putus asa atas apa yang terluput dari kita, wala tafrahu bima atakum, dan tidak gembira dengan apa yang pernah kita dapatkan. Mungkin selama ini kita sukses dalam berdagang, kita sukses dalam berbisnis, agar tidak terlalu gembira, Allah cabut sekali-sekali, agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengingat ternyata yang memberi kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf bagi para umahat ya, karena waktunya sangat singkat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini. Semoga mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, banyak sekali yang telah memberikan faedah kepada kita
semua. Kami berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah angkat penyakit kalangan kaum muslimin, juga kepada ustadz dan keluarga diberikan kesehatan, kemudahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan musibah yang sama-sama juga kita rasakan. Dan juga betapa sedihnya kita kehilangan guru-guru kita yang mendahului kita karena wabah yang saat ini masih berlangsung di negara kita seluruh dunia. Begitu demikian yang dapat kita berikan pada siang hari ini. Kami juga mohon maaf karena tidak bisa melakukan streaming via YouTube hari ini. Apabila ada yang ingin diulang kajiannya, silahkan wahat sekalian, nanti kami akan membagikan share ulang, yaitu kajian hari ini ditayangkan ulang lagi di YouTube channel Baiti Jannati Medan supaya bisa memurojaah kembali, karena banyak sekali yang bertanya tadi beberapa poin-poin yang tertinggal. Insya Allah bisa didengarkan kembali di channel YouTube Baiti Jannati Medan. Nanti insya Allah akan kita share setelah diupload. Demikian akhwati fillah sekalian, kami juga mau mengucapkan jazakumullah khairan kepada akhwat sekalian yang telah berinfak ke Majelis Taklim Baiti Jannati untuk operasional kajian kita pada hari ini. Jazakumullah khairan, semoga Allah mudahkan para umahat dunia dan akhirat. Kami juga berharap kita dapat bertemu kembali pekan depan di kajian-kajian kita berikutnya. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat dan keluarga juga dalam keadaan sehat, dan para umahat sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa dapat menuntut ilmu kembali. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu para umahat sekalian, kami persilakan untuk meninggalkan ruang Zoom-nya.